Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad dunya, dan adapun tentang dunia, fahiya, maka dunia itu daru zawalin wa intiqalin, daru zawalin wa intiqalin. Dunia adalah kampung yang pasti akan ada perubahan, wa intiqalin, dan kampung yang akan ada perpindahan. Wa an qaribin, dan dalam waktu yang dekat, yartahilu, orang akan berpindah, minha, daripadanya, dari dunia, berpindah kemana? Ilal akhirati, menuju kepada negeri akhirat. Wa yakhlufuha, dan menggantinya dunia, wara'a dhuhrihi, di belakang punggungnya, wa yakhlufuha, dan meninggalkannya ia akan dunia, wara'a dhuhrihi, di belakang punggungnya. Walaysa, dan tidak ada makmuran yang dapat diupayakan, bitolabiha, akan mencarinya dunia, wal hirsi, dan bersemangat terus menerus, alaiha, atas mencari dunia. Bal huwa, bahkan dia, orang yang nanti akan intiqal minad dunya ilal akhirah, manhiyun anhu, sudah tercegah daripada mencari dunia. Fi kitabillahi ta'ala, terdapat dalam kitabnya Allah Ta'ala, yakni dalam Al-Quran, wa fi sunnati rasulihi, dan terdapat pula dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibuhu, dan bagiannya orang itu, al-muqaddaru, yang telah ditentukan lahu baginya, minha, daripada urusan dunianya. Wala yaqutuhu, dan tiada menghalanginya bagi dirinya, walau lam yatlubhu, sekalipun dia tidak mencarinya. Walakinnahu, dan akan tetapi baginya, lamma qala, ketika dia telah lama, telah berpanjang, alaihi, kepadanya, al-amala, angan-angan untuk memperoleh keuntungan dunia, hamalahu, menjadikannya dia alal hirsi, atas ketamaan, alat dunia, atas dunia, wal taswifi, dan menjadi menunda-nunda fil akhirati, terhadap keperluan-keperluan akhirat. Fala yakhturu, maka tiada terlintas lahu baginya, amrul mauti, urusan kematian. Wa wujubul isti'dadi, dan wajibnya bersiap-siap lahu baginya, bil a'malis salihati, untuk beramal saleh, illa, kecuali, wa'ada, menjanjikan nafsahu, kepada dirinya, bil faraghi zom, bil faraghi, untuk selesai, ya, zom itu kan nggak ada isinya, lidzalika, terhadap itu semua, min asyrari dunia, dari kesibukannya tentang dunia, fi awqatin mustaqbalatin, pada waktu-waktu yang akan datang. Ka'anna ajaluhu, seperti seolah-olah ajal kematiannya, fi yajihi, sudah berada di tangannya, yamutu, dia bakal mati, mata sya'a, kapan saja dikehendaki oleh Allah. Wahada, dan ini kulluhu, seluruhnya, min syu'mi tulil amali, disebabkan celakanya orang berpanjang angan-angan untuk memperoleh kekayaan dunia. Fahdharuhu, maka berhati-hatilah kalian, ya, terhadap orang-orang yang seperti ini. Rahimakumullahu, wahai kalian yang dirahmati oleh Allah. Waj'alu, dan mereka menjadikan atas wifa, menunda-nunda, wa ta'khirah, dan
menakhirkan fi umuri dunia terhadap urusan-urusan dunia, wal mubadirata dan bercepat-cepat, wat tashmira dan bersegera fi umuril akhirati tentang urusan-urusan akhirat. Kama qala an-nabiyyu sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka tamutu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan nasihat yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang kehidupan, bahwasanya kita dihidupkan oleh Allah itu bukan kehendak kita. Kita hidup di dunia ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Yang menghendaki kita hidup di dunia adalah Allah. Yang menjadikan kita terlahir ke dunia adalah Allah. Orang tua kita hanya sekedar wasilah. Orang tua kita hanya sekedar sababiyah. Sebab likulli syai'in sababun, tiap-tiap sesuatu itu akan ada sebab akibat. Sebab bapak kita ketemu dengan ibu kita, lahirlah kita. Padahal bapak sama ibu kita nggak sengaja bikin kita. Kalau sengaja bikin juga, kalau dia bisa bikin, mungkin bikinnya biar lebih cakep lagi dari yang lahir. Ya. Kan sebetulnya kan nggak pada sengaja bapak sama ibu kita. Ya. Malam-malam sepi-sepi gelap-gelap, gusra, gusru, gusra, gusru, jadi. Ya. Makanya kan orang perempuan kalau hamil, kata orang Jawa, meteng. Meteng itu artinya germat-germet nanggon sing peteng. Emang padang-padangan Pak. Kemudian kelalen jadi. Nggak sengaja tuh gusra, gusru, gusra, gusru, tahu-tahu jendul, brojol jadi. Ya. Besok lagi gusra, gusru, gusra, gusru, tahu-tahu jadi. Kan semua kuasa Allah. Nah, kita di perut ibu kita itu juga dipelihara oleh Allah. Ya, bisa dibayangkan awalnya air menjadi gumpalan darah, dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging, dari gumpalan daging disusun oleh Allah, dibuat serapi mungkin, kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk manusia. Makhluk manusia ini ciptaan Allah yang paling unik. Sudah unik, ciptaannya paling sempurna. Bibir kita yang kecil ini, yang tipis ini, bisa menyuarakan makhluk apa saja. Sementara bibir kambing, bibir kebo, bibir sapi yang tebal itu menyuarakan hanya satu bahasa. Wedus ya embe, udah nggak ada lain. Mau makan lapar ya embe, mau minum ya embe, mau disembelih ya embe, udah nggak ada yang lain. Sapi mau, sapi mau, ya mau dikasih makan mau, tapi dimakan, ya mau disembelih mau, tapi akhirnya disembelih juga. Kebo bagaimana suaranya? Ya udah segitu ya. Padahal bibirnya tebal-tebal, mulutnya gede-gede. Ya, tapi jalur kalimatnya cuma satu. Coba manusia, ya, yang mulutnya lebih kecil posisinya, bibirnya lebih tipis, tapi suara apa saja bisa ditiru oleh kita. Nah ini paling unik.
Karena itu Allah menciptakan kita makhluk manusia itu memorinya paling besar ya, dibanding dengan memori binatang. Memori binatang kecil, cuman berapa giga yang kecil? 8 giga. Ya. Tapi kalau memori kita manusia bisa sampai 40, 50, 60 giga. Ya. Sehingga apa saja terekam dengan baik dan tidak lemot rekamannya. Terekam dengan baik, rekamannya tidak lemot dan semuanya masuk. Kalau sudah masuk di sensor, ya, sensor mata, kemudian terekam oleh otak belakang, tersimpan. Itulah akal manusia. Jauh berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Nah, kita hidup di dunia ini bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak kita. Kalau hidup ini atas kehendak kita, kita seandainya ingin diciptakan ulang oleh Allah, fisiknya ingin seperti siapa? Ingin kayak bintang film gitu ya, kayak artis-artis bening-bening, bersih-bersih. Ya kita nggak bisa. Memang segini adanya kita sudah dicipta oleh Allah. Nah, Allah menghendaki kita mengisi panggung dunia. Allah menghendaki kita keluar ke dunia ini mengisi panggung dunia. Karena itu kemudian disebutkan oleh sang penyanyi, dunia ini adalah panggung sandiwara. Apakah kita mau bermain sandiwara terus-menerus, atau kita akan bermain mengisi kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di awal Allah mau menciptakan kita, jasad kita, roh kita terlebih dahulu dicipta oleh Allah. Sesudah roh dicipta, lalu kemudian kita dijanji oleh Allah, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, mau enggak kamu mengakui bahwa aku sebagai Tuhan? Qalu bala, baik ya Allah, aku mengakui engkau sebagai Tuhan. Dicipta roh, dicipta jasad, rohnya dimasukkan ke dalam jasad pada 40 hari ketiga ketika kita ada dalam perut ibu kita. Kata Rasulullah begitu, innakum fi batni ummahatikum arba'una yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian 40 hari pertama tersimpan di perut ibumu bentuknya cairan. Kemudian 40 hari kedua bentuknya darah, ke 40 hari ketiga bentuknya daging, lalu kemudian disempurnakan oleh Allah. 40 hari kali 3 berarti berapa bulan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Tanya sama orang perempuan, ya, kalau hamil itu perutnya gerak-gerak bulan keberapa? Bulan ke-4. Lalu kemudian kita lahir ke dunia, kehendak Allah. Allah yang melahirkan kita, bukan ibu kita. Ibu kita modal ngeden kalau mau ngeden. Kalau nggak mau ngeden, dibobok, namanya sesar. Nah, diperhalus bahasanya namanya sesar. Padahal dibobok, ya. Itu dibobok gara-gara emaknya nggak mau ngeden. Berarti kan modal ngeden doang. Sebab Allah yang menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, awalnya kalian tidak tahu apa-apa. Begitu lahir jebrol, bisanya cuman nangis moer. Nah, karena otaknya belum genap, belum sempurna, modalnya cuman nangis, ya. Mau kencing nangis, ya. Mau BAB nangis,
lapar mau makan, nangis. Nah ini ya sama, bayi Jawa, bayi Jakarta, bayi Sumatera, bayi Amerika sama. Ya udah begitu. Nah, sama. Karena otak memorinya belum berfungsi dengan baik. Lahir ke dunia, mula-mula kita lahir dalam keadaan lemah. Lama-lama kuat, sesudah kuat nanti bakal lemah kembali. Kita lahir ya kecil, remaja, kita jelek. Ya, kalau masih bocah kan jelek. Belum bisa dandan, belum bisa nata diri. Nanti kalau sudah dewasa, cakep. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Tapi kalau sudah kelewat dewasa, namanya tua, masih cakep apa enggak? Iya, hilang cakepnya, jadi jelek lagi. Ya, apalagi yang sering minum kopi, tuanya pasti. Iya, nggak minum kopi juga kalau udah tua pasti. Nah, kita hidup ini dikehendaki oleh Allah. Allah nyuruhnya apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah oleh Allah hidup di dunia ini untuk ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Lalu kita berjanji setiap 5 waktu, ya, dalam takbiratul ihram, doa iftitah, kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Salat untuk Allah, ibadah yang lain untuk Allah. Hidup kita ini untuk Allah, mati kita untuk Allah. Nah, kita sudah janji begitu, tapi kenyataannya menjalankan pekerjaan ini untuk Allah apa untuk dunia? Kan begitu. Dulu janjinya, ya, kamu gak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, siap ya Allah, aku mengakui engkau sebagai Tuhan. Lahir jebrol ke dunia, begitu mulai keker, mulai kuat, mulai bisa macam-macam, akhirnya lupa sama tugas yang sesungguhnya, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Kenapa orang itu lupa dengan tugas yang sesungguhnya? Karena mereka hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cintanya kepada dunia mengalahkan tugas dan kewajiban yang sesungguhnya, bahwa hidup ini adalah tugas kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini umur kita kira-kira berapa tahun? Ya. Umur yang udah pada meninggal itu kira-kira umur berapa? Kocak belum ya, 70-an lah, 70-an. Karena kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Karena itu untuk mencapai sampai 70 di usia 50 sudah dikasih macam-macam penyakit oleh Allah. Dikasih macam-macam penyakit, ya. Dari kuat menjadi lemah, nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga digambarkan oleh Allah kehidupan ini seperti bumi yang disirami oleh air hujan. Kata Allah begitu, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, buatkanlah tamsil kehidupan bagi umat manusia. Seperti apa?
kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang aku turunkan dari langit, ya, menetes ke bumi. Bumi sebelum disirami air gersang. Begitu disirami air, fakhtalata bihi nabatul ardi, muncul tumbuh-tumbuhan. Bumi menjadi subur karena disiram air hujan. Sama istri bapak menjadi subur karena disemprot air hujan sama bapak-bapak. Disemprot lagi, disiram lagi, tumbuh jedul satu, tumbuh lagi jedul dua. Jadi persis kayak tanah yang disiram air hujan. Tumbuh berkembang. Sesudah tumbuh berkembang, itu tanaman dari subur, menyenangkan bagi orang yang melihatnya, sampai kemudian berbuah. Sesudah berbuah menua, kalau sudah menua menguning, sesudah menguning kecoklat-coklatan, fa'asbaha hashiman, jadilah dia kuning kecoklat-coklatan, rapuh lemah, lalu roboh diterpa oleh angin. Persis kayak kita, ya, pohon jagung tumbuh, ya, keluar buah satu, keluar buah tiga, keluar dua, keluar buah tiga. Rata-rata kan orang zaman sekarang anaknya kalau nggak dua ya tiga, kalau nggak tiga ya empat, yang lima udah jarang, apalagi 12 kayak orang dulu, udah jarang. Itu kalau buah jagung dipocel, ya, udah tua dipocel, siap ditanam di kebun lain. Kita punya anak kita sudah dewasa. Kalau laki-laki, ya, itu menikahi anak perempuan orang lain. Kalau perempuan diambil dinikahi oleh laki-laki lain, pindah ke kebun lain, ditanam lagi, tumbuh lagi. Satu dipocel, dua dipocel, tiga dipocel, udah selesai. 3 buah sudah diambil semua, tinggal batang pohonnya. Batang pohonnya awalnya hijau subur, begitu sudah mulai berbuah, mulai menguning, buahnya menua, diambil buahnya, tinggal batang pohonnya. Daunnya sudah layu. Kalau daunnya sudah layu, lama-lama menjadi lemah. Begitu sudah lemah, menguning, kecoklat-coklatan, diterpa angin karena rapuh, dia roboh. Awalnya dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Persis kayak kita. Kita begitu, nanti semakin tua, ya, kalau masih muda, ya, kalau masih kanak-kanak, itu kekayaannya mainan. Ya. Nanti kalau sudah sekolah, kekayaannya buku, pulpen, pelajaran. Kalau sudah bekerja, itu kekayaannya alat-alat kerja. Kalau sudah tua, kekayaannya apa? Orang kalau sudah tua, yang di meja isinya apa? Obat, ya. Obat batuk, obat pilek, obat ngilu, obat macam-macam. Nah, itulah kita. Nah, tetapi sayang orang hidup ini sering terlena dengan urusan dunia. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita, ingat bahwa dunia itu daru zawalin wantiqalin. Dunia itu negeri yang bakal berpindah, bakal berubah dan berpindah. Waktunya tidak lama, dunianya mungkin masih lama, tapi kitanya yang menempati di dunia tidak bakal lama. Dalam waktu dekat orang akan berpindah satu persatu, ya, dari negeri dunia ini pindah ke alam kubur, mempersiapkan diri untuk menuju alam akhirat. Kita telah menyaksikan hampir tiap hari orang-orang sekitar kita ada yang pada meninggal dunia. Si anu meninggal, si anu meninggal, si anu meninggal. Ntar lama-lama tinggal giliran kita. Kapan Pak? Wallahu a'lam. Tinggal giliran kita nanti. Karena itu jangan banyak angan-angan urusan dunia.
Kalau orang itu angen-angen terus, pikirannya muter terus urusan dunia, maka dia al-hirsu ala dunia, tamak kepada dunia. Tamak kepada dunia dan menunda-nunda untuk persiapan negeri akhirat. Saya kasih analogi gambaran. Ada orang naik kapal, 3 orang naik kapal, dinakodai oleh seseorang, jadi berempat sama nakoda. Orang berempat nakoda ini naik kapal menuju ke satu pulau, yang di pulau itu banyak kekayaan, banyak emas, banyak harta, macam-macam di situ ada. Waktu berangkat udah dikasih tahu, silakan bawa karung sebanyak-banyaknya, tapi nanti yang bisa diangkat ya sekemampuan kuatmu saja. Lalu kemudian saya kasih waktu di tempat itu, kalau 70 tahun ya 7 jam kabarnya. Kita akan mendarat di satu pulau, di situ banyak kekayaan, ada intan, emas, berlian, emas Pisces Rojobrono istilahnya, macam-macam kekayaan. Silakan kamu masuk ke pulau itu dan silakan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi ingat waktumu hanya 7 jam. Jam pertama nyari, jam kedua nyari, jam ketiga nyari. Ya. Ini orang bertiga ini modelnya ya 3 macam. Macam yang pertama, begitu turun jebret, sudah nggak mikirin waktu, yang penting nyari sebanyak-banyaknya. Dapat emas sekarung, taruh lagi, dapat emas lagi sekarung, taruh lagi, terus begitu. Ya, sampai jam sudah mau habis, dia karena itu tadi al-hirsu ala dunia, ya, kecenderungannya kepada dunia terus, itu sudah diteriakin sama nakoda kapal, woi kurang 1 jam lagi, bodoh amat, mana mungkin saya ditinggal. Akhirnya sudah dapat banyak, waktu tinggal sedikit, ngangkut ke kapal nggak bisa, dia tungguin aja itu emasnya. Ujung-ujungnya lewat 7 jam ditinggal oleh nakoda kapal. Nah, ini gambaran orang mencari dunia, lupa dengan tugas yang sesungguhnya adalah urusan akhirat. Karena kencengnya nyari dunia, lupa waktu sampai dia mati saat nyari dunia. Ada yang modelnya begitu. Model orang yang kedua, dia nyari, tapi sambil nyari sambil lihat jam. Oh, masih ada waktu. Nyari lagi, lihat jam lagi. Oh, masih ada waktu. Terus nyari. Begitu sudah banyak, lalu kemudian waktunya sudah dekat 7 jam, dia angkut gak mampu, sudah semua ditinggalkan, maka yang diangkut adalah sesuai dengan kemampuan dia. Sebelum 7 jam berlalu, dia sudah ngangkut manggul, mungkin 1 karung atau 2 karung, dia naik ke kapal, selamat dia. Artinya dia tidak terlena dalam kehidupan dunia, ya. Sekalipun dia mengejar dunia, tapi tidak terlena pada batas waktu tertentu, dia menghentikan mencari dunia, dia ingat bahwa tujuan akhirnya adalah kehidupan akhirat. Biarin dah tinggal, siap untuk ibadah, jalan balik ke kapal, selamat dia. Ya, sekalipun awalnya nyari sono, nyari sini, nyari sono, nyari sini, ujung-ujungnya udah tinggal sebelum waktu selesai 7 jam. Orang yang ketiga, dia jalan santai. Dalam kehidupan dunia mah dicari gak ada habis-habisnya. Saya nyari cuman timbang buat bekal aja selama di sini. Ya. Sudah pasang alarmnya jam ke-6, padahal dikasih waktu 7 jam.
Pasang alarmnya dari jam 5, jam ke-5, jam ke-6 sudah pasang alarm. Cari dunia, memang hidup di dunia, kewajiban kita nyari dunia. Tapi dunia yang kita cari adalah buat bekal menuju kehidupan akhirat. Maka dunia boleh dicari, tapi tidak boleh tinggalkan ibadah. Terus begitu. Begitu sudah 5 jam, ya, menuju jam 6, jam 7, ya, maka dia tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia, lalu kemudian dia beralih mempersiapkan akhirat. Belum jam 7, dia sudah naik ke kapal. Ya, baru jam 6 sudah naik ke kapal. Kata nakoda, ngapain kamu udah naik? Kan masih ada waktu. Biarin, sebab dunia kalau saya cari tidak akan ada selesai-selesainya. Karena mencari dunia itu seperti mengejar bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita kejar, gak bakalan sampai. Makin kenceng kita lari, bayangan kita makin kenceng pula. Maka harus ngerem urusan dunia. Apalagi umur kita sudah di atas 50 tahun. Ya, mau semangat kayak apapun nyari urusan dunia, udah pasti fisik kita gak mampu. Otak pikiran kita juga gak mampu. Kalaupun kita semangat terus, tetap bakal kalah sama yang muda. Oh, saatnya saya harus memikirkan persiapan bekal negeri akhirat. Karena sebanyak apapun dunia yang kita cari, kata pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nanti yang kamu kumpulkan itu akan kamu tinggalkan. Yang kamu kumpulkan nanti pada akhirnya ya yakhlifuha wara'al dhuhrihi, nanti kamu bakal tinggal. Kekayaanmu itu nanti di belakang punggungmu, ya. Kita bakal meninggalkan kekayaan yang kita sudah kumpulkan. Ujung-ujungnya sudah ditinggal. Maka kalau kita mengejar dunia terus, kemudian lupa akan urusan akhirat, kita ini digolongkan orang-orang yang rugi. Rugi kita. Rugi, dan tidak sekedar rugi, bisa jadi masuk dalam kategori orang yang celaka. Apalagi harta yang dikumpulkan, harta yang didapat dengan jalan yang tidak halal, bakal celaka kita. Karena itu diingatkan, fahdharu, hati-hati, takutlah kalian wahai orang-orang yang dirahmati Allah akan kesenangan-kesenangan dunia. Kenapa? Maka harus dirubah. Jangan mengejar dunia, mengabaikan akhirat, tapi harus kalian rubah. Sekarang saatnya kejar dunia, ya. Abaikan dulu urusan akhirat. Seperti kita ngaji kayak gini, kita kan sedang mengejar urusan akhirat, berarti kita sedang mengabaikan urusan dunia. Padahal tadi jam 4 sore sudah ada yang telepon, ntar habis maghrib kita jalan deh. Kemana? Maranin orang yang mau beli tanah, ini ada proyek lumayan ini. Orang mau beli tanah, kita punya tanah ini mau dijual, tanah rumah. Ya, yang punya mintanya misalnya 400 juta, yang beli itu sudah siap duit 500 juta. Wah, lumayan ini 100 juta. Ya. Tapi ntar maghrib kita ngaji. Udah ngaji masih ada waktu besok lagi. Sekarang kejar aja dulu dunianya. Ya. Dunianya nggak dapat, ya, ngajinya ditinggal. Ya, macam orang kehilangan ayam. Karena saya ceritakan, ya, orang ngikat ayam di tiang, ya. Begitu mau maghrib terlepas, nyari ayam ini dia. Masuk waktu maghrib, berhenti nyari ayam sholat maghrib, apa udah tanggung nyari ayam terus? Tanggung, kali kudu sampai ketemu. Ubok kesono kemari, maghribnya hilang sampai waktu isya, ayamnya belum ketemu. Ujung-ujungnya ayamnya kata ketemu, sholatnya hilang juga. Masya Allah.
Kita kudu mikir, udah biarin deh urusan ayam ini, kita tinggal sholat dulu dah, sholat, habis sholat gampang dicari lagi. Itu begitu. Allah juga mengajarkan begitu. Dunia jangan kamu kejar terus, karena besok masih ada hari. Tapi akhirat kamu harus kejar sekarang, karena sebentar lagi kamu bakal mati. Kata Rasulullah begitu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Cari untuk duniamu seolah-olah kamu mau hidup selamanya. Artinya bukan terus mengejar dunia, tapi besok masih ada waktu, maka kita rem, saatnya ibadah, berhenti ibadah. Rezeki dapat segini ya syukuri, besok masih ada waktu. Tapi kalau urusan akhirat, termasuk waktu maghrib, jangan biarin aja entar ya. Nah kalau kita entar lewat, sudah tidak lagi dapat bagian. Maka ketika mengejar akhirat, yakini seolah-olah kita besok bakal mati, tidak ada lagi kesempatan untuk urusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi orang-orang yang bisa memikirkan urusan akhirat sebelum kita sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.